Banyak orang pengajuan KPR-nya ditolak meskipun karyawan tetap, meskipun gajinya itu sudah besar, tetapi pengajuannya ditolak atau di-reject sama bank itu karena BI checkingnya bermasalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat Anda dimanapun Anda berada. Kali ini masih bersama Dunia Propertindo, teman-teman. Saya akan berikan tips kepada Anda, khususnya kepada Anda yang ingin melakukan pengajuan KPR ya. Jadi apa itu KPR? KPR adalah sebuah fasilitas yang diberikan kepada pemerintah melalui perbankan, yang artinya itu adalah kredit pemilikan rumah gitu. Jadi kita tahu bahwasannya harga tanah, rumah, sawah gitu kan, itu setiap tahun itu selalu mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Jadi saya akan memberikan tips kepada Anda bagaimana caranya Anda ketika Anda mau melakukan pengajuan KPR itu bisa disetujui oleh perbankan. Nah, langkah yang pertama yang harus teman-teman siapkan ketika mau melakukan kredit rumah gitu kan, baik itu rumah second ataupun rumah baru ya, baik itu rumah subsidi maupun rumah yang komersil, itu yang harus teman-teman siapkan itu adalah usia. Jadi teman-teman harus memperhatikan usia kredit ya. Jadi minimal usia untuk pengajuan kredit atau KPR itu adalah umur 21 tahun teman-teman. Dan maksimal batas selesai usia kredit itu adalah usia 55 tahun. Contohnya seperti ini. Ketika ada teman-teman sekarang usia anggap 45 tahun gitu kan, 45 tahun ingin memiliki rumah dengan cara KPR. Nah, untuk KPR itu kan banyak tenor yang disediakan oleh perbankan ya, mulai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai maksimal 20 tahun gitu kan. Nah, kalau usia teman-teman 45 tahun ya, usia Anda sekarang 45 tahun, Anda pengajuannya itu adalah 20 tahun, otomatis Anda tidak akan disetujui oleh perbankan. Teman-teman kalau umur 45 ya maksimal tenornya hanya 10 tahun yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, yang kedua teman-teman itu adalah berkas persyaratan atau dokumen kelengkapan KPR. Jadi seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi kartu keluarga. Kalau Anda sudah menikah, sertakan buku nikah, fotokopinya. Nah, ini penting sekali teman-teman siapkan supaya teman-teman nggak bolak-balik ngurusi gitu kan. Karena nanti kalau teman-teman berkasnya kurang lengkap pasti akan kembali. Nah, selain itu kalau teman-teman sebagai karyawan di sebuah perusahaan atau pegawai negeri sipil gitu, teman-teman harus menyiapkan SK ya. Jadi surat keterangan kerja, terus slip gaji. Biasanya slip gaji yang dibutuhkan itu adalah slip gaji 3 sampai 6 bulan terakhir ya. Kalau teman-teman gajinya nanti ditransfer melalui bank gitu, teman-teman harus juga menyiapkan rekening koran 3 bulan terakhir, atau nanti yang biasanya bank itu meminta macam-macam ya, ada yang minta 3 bulan terakhir, ada yang 6 bulan terakhir. Ini tergantung dari perbankan mana teman-teman mengajukan KPR ya. Nah, kalau teman-teman profesinya sebagai wirausaha atau sebagai pengusaha, teman-teman harus menyiapkan surat keterangan usaha atau SKU yang bisa teman-teman dapatkan di desa atau kelurahan. Nah, teman-teman juga harus menyiapkan laporan pembukuan ya. Laporan pembukuan biasanya itu 3 sampai 6 bulan terakhir. Berikutnya yang nomor 3 ini adalah yang paling penting ya. Jadi saya menganggap ini sesuatu yang harus benar-benar teman-teman ini miliki. Itu adalah BI checking. Nah, banyak orang pengajuan KPR-nya ditolak meskipun karyawan tetap, meskipun gajinya itu sudah besar, tetapi pengajuannya ditolak atau di-reject sama bank itu karena BI checking-nya bermasalah. Maksudnya adalah teman-teman contoh kena BI checking nih, histori BI checking-nya itu dulu mungkin pernah punya angsuran yang macet, terus punya cicilan yang terlambat, bisa dari angsuran sepeda motor, kartu kredit, atau angsuran mobil gitu kan. Jadi ini harus benar-benar teman-teman siapkan. Nah, salah satu cara yang paling mudah dan yang paling efektif untuk cek bahwasannya catatan BI kita itu baik, teman-teman bisa datang ke OJK atau ke Bank BI ya. Jadi yang paling mudah itu ke OJK, teman-teman datang, tinggal membawa KTP-nya teman-teman 20 menit nanti keluar. Jadi hasil BI checkingnya itu baik atau tidak gitu kan.
Oke, jadi itu adalah yang ketiga. Jadi terpenting. Jadi menurut saran saya sih lebih baik sebelum teman-teman pengajuan rumah ke OJK aja dulu lah ya, daripada nanti berkasnya lengkap sudah teman-teman kesana kemari ngurusin berkasan ternyata BI checkingnya bermasalah, tetap hasilnya akan di reject sama bank. Berikutnya yang keempat itu adalah teman-teman harus memiliki bukti penghasilan ya. Jadi ini sebetulnya masuk ke dalam berkas persyaratan ya. Kalau teman-teman sebagai wirausaha, teman-teman harus menyiapkan SKU, surat keterangan usaha, terus foto usahanya teman-teman. Jadi apapun lah, usahanya di pasar, usahanya di rumah, teman-teman harus menyertakan foto usaha, surat keterangan usaha yang bisa didapatkan dari desa atau kelurahan. Bisa juga kalau teman-teman sudah punya SIUP, itu nggak apa-apa, malah lebih baik ya. Nah, selain itu teman-teman harus menyiapkan laporan pembukuan selama 6 bulan terakhir ya. Sekarang yang diminta bank itu rata-rata 6 bulan terakhir pembukuannya. Karena kalau teman-teman sekarang profesinya sebagai karyawan atau PNS atau karyawan negeri atau swasta, teman-teman tinggal menyiapkan SK, terus slip gaji dan juga rekening koran 3 bulan terakhir. Karena itu nanti akan dibuat bukti bahwasanya gajinya teman-teman itu melalui transfer bank ya. Dan syarat yang terakhir adalah membayar booking atau DP rumah. Jadi kalau teman-teman mau beli rumahnya itu di perumahan, teman-teman kan syaratnya pasti bakal pilih kafling dulu ya, booking, dan setelah itu DP. Cuman saran saya teman-teman, sebelum teman-teman nanti melakukan pembayaran booking sama DP, teman-teman pastikan dulu bahwasanya 4 syarat yang saya sebut di atas ya. Sebelum syarat yang kelima ini teman-teman lakukan untuk melakukan pembayaran booking sama DP, teman-teman harus sudah ready semua ya, khususnya di BI checking dan berkas persyaratan yang lainnya. Kenapa? Karena ketika teman-teman KPR melalui salah satu developer gitu kan, ketika teman-teman booking dan teman-teman sudah DP dan ternyata pengajuan teman-teman di reject sama bank, biasanya itu uang booking itu hangus. Ada juga yang uang yang sudah masuk itu 30% atau berapa persen itu hangus gitu kan. Jadi kan eman-eman gitu kan kalau kata orang Jawa. Jadi pastikan siapkan dulu sebelum teman-teman nanti melakukan KPR rumah. Jadi ini untuk KPR rumah yang ibaratnya rumah baru ya yang saya sebutkan ya. Teman-teman kalau beli rumah second pun nanti juga syaratnya hampir sama, teman-teman akan langsung berkoordinasi dengan bank yang mau KPR dengan teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian untuk tips dan trik supaya Anda bisa di ACC pengajuan KPR-nya. Kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang, tentunya dengan tips, trik, home tour, dan juga berita seputar properti yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.